5, 4, 3, 2, 1. Konsep multimedia. Di dalam seni pertunjukan teater yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Pertunjukan multimedia tersebut mencakup media monitor video dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Konsep multimedia dari waktu ke waktu berubah-ubah pada setiap masanya. Pada era 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan atau gabungan dari berbagai peralatan media yang berbeda untuk digunakan presentasi. Makna yang lebih luas, menurut Geistig, multimedia sebagai suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video, atau animasi. A. Pengertian multimedia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan tautan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia pembuatan situs web. Pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai pengajaran baik dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Di bidang bisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Selanjutnya, multimedia dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau kategori. Yang pertama, ada yang berbentuk network online atau internet, dan multimedia offline atau stand tradisional. Yang kedua, multimedia bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Yang ketiga, merujuk pada elemen-elemen multimedia dan operasi yang bisa dilakukan multimedia. Istilah multimedia yang digunakan dalam pembahasan ini berarti sebuah program untuk penyampaian konten digital secara keseluruhan dengan menggunakan kombinasi terpadu antara teks, audio, gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, video, dan animasi. Selanjutnya, B. Mengapa multimedia? Karena multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan menarik perhatian serta minat. Multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan, sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat tools yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut kelebihan multimedia antara lain. Yang pertama, penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses informasi secara up-to-date dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. Yang ketiga, menarik perhatian dan minat. Yang keempat, meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Dan yang terakhir, media alternatif dalam penyampaian pesan. Selanjutnya, C. Pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia dapat dilakukan dalam berbagai antara lain. Yang pertama, kegiatan kerja. Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Yang kedua, cara belanja, yaitu belanja dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang ke rumah. Yang ketiga, jual beli, menggunakan sistem jual beli online atau bank menggunakan cara online atau booking. Yang keempat, cara memperoleh informasi, menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Proses pembelajaran menggunakan komputer multimedia dengan adanya mengajar atau belajar online. Multimedia juga memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, teknologi informasi, dan bidang lainnya. Selanjutnya, D. Sistem multimedia, yaitu suatu integrasi atau gabungan dari komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara, audio, animasi, dan video. Secara tidak langsung, multimedia menjadi kebutuhan yang penting. Komputer, film, video, TV, radio, dan sebagainya merupakan bagian-bagian dari multimedia. Berikut komponen yang diperlukan suatu sistem multimedia, yaitu yang pertama, perangkat capture seperti kamera video, mikrofon video, dan keyboard. Yang kedua, perangkat penyimpanan seperti hard disk, CD, dan ROM. Yang ketiga, jaringan komunikasi seperti ATM dan internet. Dan yang terakhir, perangkat penampil seperti speaker dengan kualitas CD dan printer warna. Dan yang terakhir, D. Komponen multimedia. Berikut ini penjelasan elemen atau komponen multimedia, yaitu yang pertama, teks, yaitu suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Yang kedua, gambar, yaitu gambar yang digunakan dalam presentasi atau penyajian multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan teks. Yang ketiga, video, yaitu alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Yang keempat, animasi, yaitu suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Dan yang terakhir, audio, yaitu bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, sedih, dan semangat.
Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.